semua pasti bisa bikin teknologi ini, ya. Cuman ya kembali lagi investasinya besar membuat HVO dibanding Fame. Kalau Fame itu lebih lebih murah dibanding HVO Oke. untuk investasi teknologi. Tapi Pertamina di kilang udah bisa kita. Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di No Baper Podcast, nongkrong bareng Pertamina. Oke, hari ini dengan saya Zulfikarani dari Korpor Sales RJBT. Hari ini kita akan ngebicarain tentang produk BBM yang lain. Yang terbaru saat ini adalah HVO, yaitu Hydro Treated Vegetable Oil. Nah, untuk ini karena produk yang sangat baru. Nah, untuk ngebahas lebih dalam dan lebih detail lagi, hari ini kita kedatangan seorang narasumber atau seorang expert. Oke, hari ini kita kedatangan expert bernama dengan Pak Mariono. Selamat datang Pak Mariono. Halo, Apa kabar Pak? sehat, Mas. Alhamdulillah. Ini udah berapa kali ke Semarang Pak? 2 kali, Mas. 2 kali Pak ya. Tahun ini ya? Tahun ini Pak ya, alhamdulillah. Ini bakal sering-sering lagi ke Semarang berarti Pak ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak ya. Siap, siap. Oke. Nah, Pak jujur aja nih Pak, ini kan, lagi menjadi sebuah isu yang hangat ini Pak, Mhm. tentang, HVO, HVO, oke. Hydrotreated Vegetable Oil. Mhm. Pak, mungkin saya mungkin mewakili dari sahabat podcaster, dari sahabat-sahabat Pertamina sih, dan juga dari masyarakat umum. Sebenarnya apa sih Pak dengan yang dimaksud dengan HVO itu apa sih Pak? Oke. Jadi gini, kalau kita bicara terkait dengan HVO, hydrotreated, vegetable oil, Iya, ini sebenarnya, bahan yang sama mhm, dengan yang kita bahas, podcast kemarin ya, oke, terkait dengan biodiesel, oke, ya kan. Ini bahannya sama, sama-sama terbuat dari CPO, oke, hanya saja prosesnya yang berbeda. oke, Jadi kalau kemarin kita bicara Fame itu, reaksi esterifikasi, iya, kalau ini beda. oke, Jadi di sini ada 2 tahap. Yang pertama adalah pembentukan CPO menjadi RBDPO dengan, hydrogen treating-nya gimana. RBDPO itu ya bisa kepanjangannya itu refined bleach deodorized iya, palm oil. palm oil, Nah, oke, kemudian dilakukan cracking di kilang Pertamina. oke, Ya ini produk ya kalau yang Fame kemarin tuh produk, supplier ya. iya. Kalau ini produknya Pertamina, Oh, walaupun bahan bakunya dari tetap bukan Pertamina yang nanam gitu kan, oke, tapi Pertamina dapat dari supplier bahan ok bakunya, oke. gitu. Jadi bedanya apa, Pak? Jadi kan, sama-sama dari supplier, cuman kalau sekarang Pertamina ngolah sendiri, Mhm. kalau Fame yang itu nggak ngolah sendiri gitu, Pak, ya? Ya, kalau Fame itu Pertamina cuman, apa ya, ada kewajiban dalam memblending karena kan kadarnya 35 dan 65. Oke, Kalau HVO ini, produk Pertamina yang disebut dengan green diesel green diesel, atau kalau istilahnya D100. Kalau yang kemarin B100, kalau ini D100, green diesel. Perbedaannya di properties, Mas. propertiesnya, oke. Jadi propertiesnya ini, bisa dikatakan HVO ini lebih bagus dibanding solar murni malah. Oke, oke, Karena oke, kalau kita bicara solar ini kan, parameter pertama itu adalah Satan number. oke. Nah, HVO ini Satan number-nya spesifikasi itu minimal 70. 70 minimal ya, Ya, sedangkan Pertamina kan cuma 53 itu Pertadex. Pertadex ya? Ya. Biosolar biodiesel itu sampai 60 dalam bentuk B100. Oke, Nah, kalau ini itu sampai 70. oke. Berarti kalau itu digunakan di alutsista sebenarnya aman, Pak, ya? Aman aman, cuman harus ada pengkondisian. Oke, Pengkondisiannya apa? Karena kan tetap harus ada trial, ini kan barang baru ya. heeh, Jadi semakin tinggi Satan number, itu akan memberikan efek, panas lebih. panas lebih. Dan, HVO ini kadar energinya pun paling tinggi dibanding yang lain. Oke, Sehingga ya pasti akan panasnya juga berlebih gitu loh. iya, Artinya kalau kalau misalnya digunakan langsung, ya saran sih itu di-trial dulu gitu. mhm, Nah mhm. kalau Pertamina itu men-trial-nya itu sebagai pencampur Oke, gitu, pencampur, eee, B30 D10 gitu kan. mhm, Jadi 30 Fame, 10-nya HVO. oke, Jadi fungsinya untuk memperbaiki kualitas B30 tadi. oke. Tapi secara, renewable energy itu tercapai 40% gitu loh. Oke. Berarti jatuhnya kayak sama-sama dengan kayak B40 juga jatuhnya gitu, Oh Pak, ya? iya iya, Oh sama, Pak, ya? B40 tetapi komponennya yang berbeda.
Oke. Jadi solarnya 60, kemudian Vame-nya 30, green diesel-nya HVO-nya itu 10 10. gitu. Itu ketika dibandingkan dengan B30 itu makin bagus Oke oke dibanding B30 sendiri gitu. oke oke. Itu nanti misalnya kok sama dengan kayak misalnya Pertamina Dex apa gitu, makin lebih bagus lagi karena Kal setannya lebih bagus lagi setannya kan? iya, setannya lebih bagus lagi gitu. Jadi, sejauh ini, sepengetahuan saya, HVO ini tidak digunakan single, Oke. tetap sebagai pencampur dia. Oh jadi adiktif jatuhnya, Pak, ya? Kalau aditif itu kan perbandingannya 1 miligram untuk sekian KL gitu kan. Iya. Kalau ini enggak. Jadi Oke. tetap sebagai penyampur misalnya, HVO 40% gitu atau HVO 30% gitu. Tapi dia bisa jadi satu senyawa nggak? Jadi bisa komposit juga, Pak, ya? Oh iya, dia ini, ketika jadi sifatnya itu mirip dengan, solar. Oke. Jadi kalau kita di farm itu kan ada tantangan-tantangan Iya yang lumayan besarlah ya iya. user. Tapi kalau HVO ini enggak, Oke berbeda jauh. oke Sifat higroskopisnya enggak ada. Jadi kalau kita bandingkan dengan solar, secara properties HVO itu bagus, paling bagus dibanding solar gitu loh, oke secara properties ya. oke Tapi kan balik lagi ke engine manufacturer gitu oke kan. Kalau misalnya dia bisa mengembangkan engine-nya dengan, HVO itu lebih bagus, pasti oke efisiensinya kena gitu. oke. Jadi kok misal ada statement bahwa HVO dan FAME itu bedanya dari segi propertiesnya itu bener, Pak, ya? Clear, Iya, Pak, ya? Jadi clear kan clear banget itu, di HVO itu nggak ada yang namanya nggak hidroskopis, ada itu, anti-tergenik tuh nggak ada, Pak, nggak ya? ada itu. Jadi kalau misalnya itu ada statement begitu, clear itu memang berbeda, Pak, ya? Berbeda. Oke Jadi oke kalau kalau kita bicara HVO itu udah ya kalau mau membandingkan head to head dengan solar gitu. oke oke. Solar misalnya oke, HVO itu kan balik lagi kan, misalnya, kan ini kan dari nabati, Iya, nggak ada sulfurnya. Nah, kita bandingkan solar itu dengan solar yang ULSD, Ultra Low Sulfur Distillate, oke yang maksimum 10 ppm. oke Nah, itu kita bandingkan dengan itu. oke. Dan warnanya pun berbeda dengan solar biasa, dengan Fame berbeda. HVO ini warnanya udah apa ya, seperti air putih. Oh, seperti air putih. Nah, hati-hati ya kalau nyimpen HVO di rumah gitu kan, bangun tidur haus, hati-hati gitu. Takutnya habis makan soto ayam ya, Nah, karena gitu putih dianggap air putih, minum juga lumayan rasanya. gitu. Jadi ya itulah, Iya iya iya. artinya gini, eee, kita sebagai bangsa Indonesia sudah mampu untuk memproduksi itu. Iya, Ketika suatu saat fossil fuel ini sudah nggak ada, kita udah bisa berdikari di situ. oke. Kita punya bahan baku, kita punya teknologi, terus mau apa lagi gitu kan. Iya, Artinya ya kita sebagai bangsa sudah mandiri untuk energi gitu. oke Tinggal masalah value, masalah harga. oke. Kalau masalah harga ini kan tergantung pasar ya. Iya, Kalau ya kembali lagi masalah, supply and demand itu kan. Ya kalau supply-nya banyak pasti, turun gitu loh, seperti itu sih. Pak, misalnya nih, komposisi FAME itu kan dari B30, 35, 40. Nah, dengan nanti misalnya meningkatnya, komposisi FAME dan HVO itu apa dia punya komposisi tetap juga, Pak? Atau ngikut juga, Pak? Tergantung kebijakan kalau itu. Yang Mmm, jelas gini, ketika menaikkan komposisi Fahmi itu akan berefek pada engine biasanya, oke, ya kan, energinya kan turun gitu kan. betul. Nah, sekarang tinggal, pemerintah nih, ini kan Fahmi kan disubsidi, ya Iya kan. Nah, kalau misalnya HVO pun disubsidi, tentu akan jadi sesuatu terobosan yang bagus tuh. iya Artinya apa? Dengan mencampur Fahmi 30% dan HVO 10% itu mengembalikan mutu yang tadinya turun jadi lebih bagus itu loh. iya. Jadi 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 dengan HVO itu low engine selesai, Pak, ya? Masalah harusnya selesai, harusnya. selesai ya? Nggak akan Tingkat ada keborosan itu juga harusnya selesai, karena energinya tinggi. tapi untuk detergeniknya, Pak, masih, Pak? Deterjenik, tidak sekuat Fame lah, Oke, karena emang barangnya kan sama ya, iya, sama-sama lemak gitu. betul Tapi betul. secara secara kasat mata itu tidak akan sekuat Fame, gitu. Oke oke. Jadi emang ini, lebih bagus kalau aku bilang. Bahkan water content itu juga kan dia tidak ada higroskopisnya. Iya Jadi, dalam mengikat air pun dia lebih nggak separah Fame gitu. Dalam satu penelitian itu Fame, B0 dan ini, HVO. HVO itu, water content-nya malah paling kecil dibanding solar, oke dibanding, eee,
Fame gitu. Oke. Seperti itu. Pak, ini kan ke Bapak kita bicara HVO kan sama-sama kebetulan di Indonesia kita paling kaya dengan kebun sawit, Iya. iya kan? Nah, terus tapi kok di luar negeri, nah itu mendingan dengan kedelai atau apa, apakah sama, Pak? Apakah nanti tetap bisa dibuat? Apakah nanti terus misalnya, kondisinya Mhm. berlakunya apa sama dengan Fame, Pak? Jadi gini, bahan dasarnya sama, sama-sama lemak, ya kan, sama-sama minyak gitu kan. Luar negeri pun bisa bikin itu, bisa. Misalnya dengan minyak kedelainya, dengan minyak, biji bunga mataharinya, Oke, di itu bisa. Jepang. Cuma proses yang berbeda tadi. Kalau Fame tadi esterifikasi, kalau ini hydrotreated, dengan hidrogenisasi, kemudian ada cracking gitu kan, itu sama. Karena gini, yang membedakan antara Fame dengan HVO, itu hanya ada di gugus ester dan, eee, double bond karbonnya, Double karbon. heeh. Itu yang membedakan gitu. Jadi ini ya semua pasti bisa bikin teknologi ini, ya. Cuman ya kembali lagi investasinya besar membuat HVO dibanding Fame. Kalau Fame itu lebih lebih murah dibanding HVO Oke, untuk investasi teknologi. Tapi Pertamina di kilang udah bisa kita, oke. dan terus terang harganya memang lebih mahal, harganya mahal. Mahal ya? Mahalnya ini karena ya terkait dengan carbon tax gitu Oke, kan. Karena kan, CPO yang digunakan bukan sembarangan CPO, tapi CPO yang sudah tersertifikasi, oke. gitu loh. Pak, cuman gini, kalau dibandingkan, dengan Pertadex, Mhm. itu dia keunggulannya di setan number, Pak, atau ada keunggulan lain? HVO, Iya, kalau dibandingkan dengan Pertalite, jelas Pertalite kalah dengan HVO, selain setan Seta number number-nya gitu. selain setan number, Pak, ada indikator yang lain, Pak? Flashpoint Sebenarnya nggak bisa dibandingkan secara properties kalau itu. oh nggak bisa ya? Nggak bisa, karena kan gini, Pertadik ini kan, udah tambah adiktif gitu kan. Oke, Kemudian, dia sudah dikondisikan sesuai dengan mesin gitu. oke, Kalau HVO ini kan enggak, masih raw material HVO gitu kan. oke, Jadi kalau emang mau dibuat lebih bagus lagi, dia harus ada mungkin ada penambahan aditif, oke, gitu. Jadi sehingga, apa yang diinginkan engine, iya, itu sesuai gitu loh. Jadi, ya sama kayak, apa ya, kalau raw material mau dibikin produk kan harus ada penambahan. oke, oke. Seperti itu sih. Pak, 2 hal terakhir yang mau saya pengen tanya, Pak. Oke. Di Indonesia itu udah diproduksi dan di mana? Mhm. Terus yang terakhir adalah prospek ke depannya HVO sama, aspek sosialnya gimana sih, Pak? Oke. Jadi gini, kalau bicara sudah diproduksi sudah. Oke, Saat ini yang sepengetahuan saya, kalau di trial udah semua kilang di trial ya, oke. ya, di Pertamina ya. Tapi kalau misalnya yang saat ini masih produksi, kalau nggak salah di Cilacap Oh Cilacap, Pak? dan itu diekspor. Oh diekspor, Setahu oke. saya diekspor itu. Kemudian prospek depannya dengan sosial ya baik lagi. Ya kalau kita bisa memberdayakan masyarakat, eee, ke terkait dengan kelapa sawit kenapa tidak gitu loh. Oke, Yang jelas, isunya pasti ke arah lingkungan, tapi bukan, masalah sawitnya, tapi masalah pembukaan lahannya. betul, Itu betul. isunya di situ. Tapi ya banyak orang pintar Mas di sini gitu. Mhm, Di Indonesia banyak orang pintar, bisa dibikin hybrid misalnya kelapa sawit mungkin di ya urban farming kan ada gitu kan. iya, Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan dan potensinya besar sekali. Kenapa saya bicara besar? Karena yang namanya renewable energy itu langka, oke. ya kan. Coba kalau fossil fuel habis, kita kan tetap konsumsi energi. Betul, betul, Dari Pak. mana lagi gitu kan? Betul, betul. Ya makanya dengan percobaan HVO misalnya Pertamina ini sudah berhasil, itu sudah luar biasa gitu loh. Oke, Tinggal penerapannya pemerintah kebijakannya seperti apa, betul, gitu. Itu aja sih Mas, betul, Pak, ya. mhm, Siap, 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 siap. Oke, eee, terima kasih, Pak Mariono sama-sama. atas insight-nya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast lainnya, Pak Mariono, Oke ya. siap, Oke, terima kasih Sobat Pertamina udah ngikutin kita untuk di episode kali ini. Jangan lupa ya follow akun media sosial kita di Patraniaga RJBT agar sobat-sobat Pertamina bisa selalu update info tentang hal-hal yang update untuk saat ini. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.